Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, terdapat perbuatan-perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika dilakukan oleh wanita. Perbuatan-perbuatan ini harus dihindari dengan sungguh-sungguh agar mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan sejati sesungguhnya terletak pada ketaatan kepada semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Fakta yang perlu diakui adalah bahwa banyak wanita, baik dengan sengaja maupun tanpa disadari, melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk dipahami bahwa tidak hanya dosa-dosa besar yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka, tetapi juga dosa-dosa kecil yang sering dianggap sepele, namun sangat dilarang oleh agama. Berikut ini adalah 17 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hukum Islam dan Al-Quran yang sebaiknya dihindari dan diwaspadai dengan baik. Pertama, perubahan fisik yang tidak diperlukan. Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Mengubah fisik dengan operasi kosmetik atau tindakan lainnya hanya untuk tujuan penampilan saja tidak disarankan dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kesehatan yang mendesak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dan menghendaki agar kita mensyukuri ciptaannya tanpa melakukan perubahan yang tidak perlu. Kedua, pernikahan sesama jenis. Pernikahan dalam Islam hanya diakui antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan sesama jenis tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dengan norma-norma sosial yang telah ada sejak lama. Ketiga, perilaku kasar dan sombong. Islam mengajarkan untuk bersikap lembut, santun, dan menghormati orang lain. Berteriak, kasar dalam perkataan, atau bersikap sombong menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan kurangnya penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Rasulullah sangat menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan menjauhi perilaku yang menyakiti perasaan orang lain. Keempat, mengabaikan kewajiban terhadap suami. Dalam Islam, suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan wanita dihimbau untuk taat kepada suami mereka, kecuali jika perintahnya bertentangan dengan ajaran agama. Mengabaikan atau tidak menghargai perintah suami tanpa alasan yang benar dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan melanggar prinsip ketaatan dalam Islam. Kelima, berbusana tidak pantas. Wanita muslimah diajarkan untuk menjaga aurat mereka dengan berpakaian sopan sesuai dengan ajaran Islam. Pakaian yang ketat, transparan, atau yang memperlihatkan aurat secara tidak semestinya dianggap tidak pantas dalam Islam karena dapat menimbulkan fitnah dan godaan yang tidak diinginkan. Mematuhi aturan berpakaian sesuai syariat adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, iri hati atau sombong. Iri hati terhadap nikmat atau keberhasilan orang lain, serta sombong terhadap karunia Allah, adalah perilaku yang sangat tidak disukai dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap individu dengan pemberian yang berbeda-beda, dan kita diminta untuk mensyukuri nikmatnya tanpa merasa iri atau sombong terhadap orang lain. Kedua sifat ini mengandung unsur ketidakpuasan dengan takdir Allah dan kurangnya kesyukuran. Ketujuh, rakus dan berlebihan dalam makan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dan kendali diri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal makan dan minum. Perilaku rakus, makan berlebihan, atau terlalu banyak makanan yang tidak perlu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh dan tidak mencerminkan sikap syukur atas nikmat makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, bicara berlebihan dan membual. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan dan tidak berbicara secara berlebihan, membicarakan hal-hal yang tidak berguna, berbicara dengan sombong, atau menghina orang lain merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga perkataan agar bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain. Kesembilan, menolak keintiman dengan suami.
Keintiman dalam hubungan suami istri adalah bagian dari hak dan kewajiban keduanya dalam Islam. Menolak keintiman tanpa alasan yang dibenarkan seperti sakit atau haid dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan tidak mencerminkan sikap saling menghormati dan mendukung dalam perkawinan. Ke-10 berlagak solahah namun munafik, menampilkan diri sebagai orang yang salah atau berbuat baik di depan orang lain, namun sebenarnya tidak konsisten dalam melaksanakan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari, merupakan bentuk hipokrisi yang sangat tidak disukai dalam Islam. Rasulullah menegaskan pentingnya konsistensi antara perilaku di depan publik dan di dalam hati serta perbuatan sehari-hari. Ke-11 menyerupai laki-laki dalam penampilan. Wanita muslimah diajarkan untuk memelihara identitas gender mereka dengan berpakaian sesuai syariat dan menjaga kesopanan dalam penampilan. Menyerupai laki-laki dalam gaya rambut, cara berpakaian, atau perilaku lainnya di luar norma yang diatur dalam Islam dapat membingungkan identitas gender dan tidak mencerminkan ketundukan kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-12 mentato atau bertato. Tato dianggap sebagai tindakan merusak tubuh yang telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesucian tubuh dan menjauhi tindakan yang dapat merusaknya. Selain itu, bertato juga dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam Islam. Ke-13 menghilangkan bulu wajah secara berlebihan. Islam mengajarkan untuk menerima diri apa adanya dan tidak mengubah ciptaan Allah secara berlebihan. Menghilangkan bulu wajah secara berlebihan atau tanpa alasan medis yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan rasa syukur atas ciptaannya. Ke-14 menyambung rambut dengan cara yang tidak semestinya. Islam mendorong umatnya untuk jujur dan tidak menipu dalam penampilan. Menyambung rambut dengan cara yang tidak jujur atau menyesatkan dapat menimbulkan kesan palsu pada orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran yang dianut dalam ajaran Islam. Ke-15 terlibat dalam suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara moral, tetapi juga dapat mengganggu keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ke-16 perjalanan tanpa izin suami. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengatur keluarganya, termasuk dalam hal perjalanan. Perjalanan tanpa izin suami tanpa alasan yang dibenarkan dapat mengganggu kewenangan suami dalam memimpin keluarga dan tidak mencerminkan sikap hormat dan ketaatan yang diharapkan dalam rumah tangga. Ke-17 berinteraksi secara tidak pantas dengan lelaki bukan mahram. Islam menetapkan batasan-batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berkawalat atau berdiam di tempat sepi dengan lelaki bukan mahram dapat membuka jalan menuju perbuatan dosa besar seperti zina, yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak martabat dan kehormatan diri serta masyarakat. Penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaannya. Setiap perbuatan dosa yang disebutkan sebelumnya tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dapat mengganggu kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sebagai muslimah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Islam, menjaga kehormatan diri, dan senantiasa berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Semoga dengan memahami dan menghindari perbuatan dosa yang dibencinya, kita dapat meraih keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.